tradisi lebaran itu hampers itu biasanya kita kasih ke kerabat, ke Iya. teman mungkin ya, atau enggak rekan kerja atau partner atau apapun, salah satu bentuk cinta. Tradisi lebaran itu hampers itu biasanya kita kasih ke kerabat, ke Iya. teman mungkin ya, atau enggak rekan kerja atau partner atau apapun, salah satu bentuk cinta. Bisa gak sih kita bikin hampers itu sesuatu yang Berbeda. gak umum gitu. Podcast Naik Kelas. Ngopet, Apa? ngapain sih liatin itu mulu? Lagi ngerjain orderan. Orderan apaan? Penumbuh ini, jenggot. Kasih tahu nggak ya? Hampers. Baru dapat turun pesanan hampers buat lebaran, udah disiapin dari sekarang. Teman-teman udah Mana ya hampersnya? Teman-teman udah pada nyiapin belum nih? Udah kolaborasi belum? Udah nyiapin ide-idenya nggak nih buat hampers? Karena ternyata di Ramadan ini bisnis yang nggak kalah menjanjikan itu adalah hampers. Cuan besar. Soalnya mungkin hampers itu belinya pasti nggak mungkin cuma 1 biji. Yes, betul. Tapi bukan berarti kita nggak melayani 1 piece ya. Tetapi biasanya kalau beberapa itu rata-rata dia belinya nggak cuma 1. Apalagi kalau kita ke corporate atau mungkin ke perusahaan, ke instansi-instansi, itu pasti belinya nggak cuma 1. Mau ngerjain hampers apa? Hampers produk aku dong. Apa tuh? Buah kering yang berbasic kesehatan. Seperti. Nah, kalau kebetulan produknya aku ini lebih kepada minuman sehat, minuman kekinian. Buat kan mungkin banyak juga ya yang kirimnya itu kue kering, atau mungkin kue basah juga ada, atau juga mungkin ada juga yang coklat-coklat, kue-kue lebaran, Betul. minuman-minuman, banyak lah. Nah, ini saatnya panen sih ya. Kalau aku punya toko kue itu setiap tahun ada, ya bisa dibilang ada tiga yang paling ramai kalau buat aku ya. Pertama yang lebaran ini, yang kedua di saat Natal dan Tahun Baru Cina biasanya tuh. Ya. Nah, lebaran tapi paling besar. Paling besar, betul. Paling kaget tuh ini, mau kalau tiba-tiba terima SMS atau telepon. Terus alhamdulillah tapi nyebutnya astagfirullah dulu. Astagfirullah, ordernya gede banget. Pasti gak tidur ini. Itu kameramen juga biasanya kalau terima order besar pasti gak tidur sampai pagi. Karena dia juga ngerjain hampers. Oh, pantesan ya. Kayaknya khatam banget tuh tadi. Jadi hampers itu emang harus dilakukan sih. Ya, karena memang biasanya tradisi lebaran itu hampers itu biasanya kita kasih ke kerabat, ke teman mungkin ya, atau enggak rekan kerja atau partner atau apapun, salah satu bentuk cinta. Jadi kalau kita ngomongin ide hampers kan saya mau bikin apa ya, saya kan gak punya toko kue, saya gak bisa jago bikin kue, saya gak bisa jago bikin kue kering. Terus ada ide hampers apa ya kira-kira? Nah itu kira-kira banyak. Ada ide apa mau buat teman-teman yang nonton mungkin kebayang pengen bikin hampers yang nyeleneh gitu. Kalau kue kering kan udah sering dapat alat-alat sholat atau alat-alat ibadah, baju gitu juga udah sering. Dan bahkan banyak sekali mohon maaf ya nih teman-teman yang kadang-kadang ngirimin hampers ke kita tuh sampai rumah ya udah cuman buat ditaruh doang. Itu yang hampers zaman dulu juga ada tuh yang 1 set. Keramik. Iya, keramik. Nggak, masih ada nggak sekarang? Kalau kayak masih gitu, kan? kalau gitu ada, cuman maksudnya itu kan kepake. Tapi sometimes ada yang memang cuman jadi sekedar lewat aja. Contohnya? Ya ada yang pernah waktu itu 1 set. Aku nggak tahu ya, mungkin aku nggak pakai ya lilin gitu ya. Aku nggak tahu tuh lilin sama wewangian. Emang buat wewangian sih, tapi akhirnya tuh set buat ngepet sih.
Tapi itu kalau mungkin lebih ke target market gak sih Mas? Maksudnya targetnya kalau misalnya iya. kalau aku kalau dikasih lilin seneng sih. Oh iya. Kan Cuman bisa aku bingung, buat jaga ini buat cari jaga cuan. cari cuan nih kan. Ini set ngepet aku bilang. Nah aku pengen tahu Maupit ada ide apa yang bisa jadi kira-kira wah ini menarik nih buat ide bisnis hampers buat teman-teman yang mungkin tidak bergelut di bidang makanan. Mungkin bisa juga untuk craft juga bisa ya. Hmm. Kayak aku pernah tahun lalu itu dapat setnya agak unik sih. Jadi memang itu temanku, jadi dia kasih sabut dari kelapa. Jadi memang dia craft buat cuci piring. Satu set. Jadi perlengkapan kebersihan rumah tangga itu loh. Dia kasih, aku pernah dapat. Oh ya, Itu lucu juga ya. Ini unik juga ya, ternyata kayak gini dan kepake. Aku tuh yang lucu ini pernah kepikir ya. Ada satu industri namanya sablonan DTG. DTG itu direct to garment. Jadi yang print-printan. Sablonan tahu kan? Penonton tahu kan? Jadi yang sablon satuan, jadi dikirimin baju satu set. Dan itu custom banget. Custom per anggota keluarga apa? Iya, jadi kan kelihatan misalnya kalau sekarang kan banyak nih jual kaos polos. Iya, terus jasa misalnya sablon. Buka Tokped atau buka Shopee itu pasti nemu banyak kaos polos kan. Plus ada juga namanya DTG. Jadi sablon direct to garment itu langsung di sablon satuan. Jadi bukan ini nggak ada minimumnya, bahkan bikin satu juga aja bisa. Dilayanin. Itu bisa dijadiin hampers juga ya. Jadi kan kalau aku pikir juga, kalau aku misalnya mau ngirimin buat Maupit nih, keluarga intinya kan mungkin ada 2.500 orang ya. Alhamdulillah. Banyak banget anaknya. Nah itu misalnya Maupit anaknya berapa? 3 misalnya. Kan suami istri. Jadi bajunya couple, anak-anaknya dibikinin sekalian dengan desain mungkin semangka lebaran gitu kan. Tetap support Palestina. Terus ada suasana ketupat gitu kan. Ya misalnya gitu kan mau custom itu bisa jadi ide juga Maupit. Mungkin produk-produk kesehatan juga sekarang lagi tren sih. Makanan-makanan yang memang base-nya support ke kesehatan, misalnya gluten free, terus less sugar. Kan biasanya lebaran itu kita banyak tuh makanan yang manis-manis, yang apa. Nah itu biar kita tetap sehat gitu. Walaupun setelah 1 bulan berpuasa biasanya lebaran itu ajang dimana bisa makan sepuasnya nih, makan ketupat, makan yang santan-santan. Berarti ini hampersnya harus ada yang satu spesial Maupit. Apa tuh? 1 set perlengkapan obat-obatan kolesterol, darah tinggi. Alat cek gula darah. Mungkin penonton ada yang emang penonton di sini nih juga termasuk nih. Jadi kalau lebaran tuh kan kayak makan santan, jeroan gitu. Kasih ini juga alat olahraganya, skipping. Aku pernah bikin soalnya kemarin. Tahun baru kemarin aku bikin itu sama teman juga kolaborasi. Memang dia produknya itu produk oat ya. Jadi iya, aku udah pernah dapat tuh kayak gitu-gitu. Nah itu di dalamnya ada paket infus water, kebetulan pakai produk aku. Infus water. Saat tumblernya juga, terus di dalamnya dikasih alat buat skipping. Jadi ngingetin. Jadi pas buka ada ininya, ada kayak kata-katanya gitu. Di package-nya itu ada kayak kartu ucapannya, jadi kayak ngingetin. Diet selalu dimulai minggu depan. Atau dikasih gambar timbangan gitu, terus dikasih alat skipping. Itu pernah bikin dan itu lumayan nuts sih. Tahun lalu aku kalau untuk produk kesehatan tahun lalu tuh aku dapet jus. Kan lagi banyak jus detox tuh. Jus detox ya. Jus for you. Just for you. Maksudnya ketimbang misalnya dikasih nastar lagi, kastengel lagi. Sirup gak sih? Yang jus itu selalu habis keminum. Pasti kemakan ya. Pasti kemakan. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman punya ide hampers, dipikirkan juga ini mubazir atau enggak, bakal dikonsum atau enggak, bakal dipakai atau enggak gitu. Kalau aku mikirnya gitu ya. Ngomong jus, 2 tahun yang lalu pernah dapat hampers. Tapi itu insiden sih. Insiden? Iya. Jadi
kirimin buah yang gede ya. Oke. Buah yang gede, oke. Maksud saya itu maksudnya hampersnya gede gitu. Ternyata satu doang. Tahu isinya apa? Nangka, bukan nangka yang gede itu. Pepaya, beton, semangka, melon. Itu benar-benar buah yang gede-gede. Dibikinin hampers, dikirim. Dan itu beneran. Ya tapi kan kemakan kan. Ya cuman anti mainstream banget. Ada juga yang unik, ide dari ini pernah lihat juga nih dari tim kameramen kita. Game board game gitu ya. Oh, game board. Isinya tuh apa aja tuh? Ya, jadi mungkin bisa kartu, Ampe nangis bisa gua. main. Kenapa? Terharu itu ya? gara-gara apa? Buah yang gede. Jadi dikirimin duren satu, Boleh juga semangka. tuh nangka ya, nangka yang gede itu. Jadi hampers. Aduh. Nah, ya itu jadi board game. Jadi mungkin ininya tujuannya adalah ketika dikasih itu kan biasanya lebaran itu identik dengan kumpul keluarga kan. Jadi bisa main bersama. Mungkin ada kemarin aku sama temanku Radit lagi suka main werewolf gitu misalnya yang pakai kartu. Oh, itu apa yang suka roboh-roboh itu apa ya mainan? Ibunya apa yang kuli bangunan suka Uno. Nyusun batu bata. Monopoli juga sekarang lagi tren lagi. Dan itu ular tipenya tangga juga yang kalau naik turun lagi. Itu kalau dijadiin ide hampers tuh menarik banget loh. Jadi biar nggak cuman untuk orang tuanya ya, tapi buat anak-anaknya. Bahkan sekarang orang tua juga balik lagi ya, pengen main lagi kayak gitu. Kan dia bisa mungkin masa kecilnya kurang bahagia kayak Maupit gitu kan bisa lebih tahu sih Mas, lagi. masa kecil nggak bahagia bukan kurang bahagia. Enggak, bukan kurang sih, kayaknya enggak. Aduh. Terus ada juga pernah juga kepikir gitu ya, ngasih set misalnya, seset produknya Apple. Wah, di mana Mas? Siapa Mas? Enggak, maksudnya ini kan misalnya Apple nih? Apple Malang. Ada iPhone, ada iPad gitu ya. Wah, itu menarik banget tuh. Iya. Di bawahnya ada tagihan. Ada tagihannya. Seru bayar. Nah, terus ada juga yang memang tadi misalnya frozen food juga lagi hits juga frozen sekarang. Food agak repot. Aku mikirnya kayak ini loh, temanku tuh ada yang usaha minyak atsiri. Oh ya, kayak diffuser yang ada alatnya itu juga ada tuh. Aku pernah lihat istriku dapat satu set gitu. Jadi dapat hampers, terus ada alat kecilnya. Mungkin bayanganku sih nggak terlalu mahal ya. Terus itu ada aromanya banyak, ada beberapa sense yang dikasih. Iya, gitu. jadi biar pas aroma lebaran itu ruangannya harum. Bukan gitu bau ya. santan, bau balado. Itu ide menarik. Maksudnya, tapi kalau Mas sih kayaknya pengen deh. Kalau besok mau kirim hampers, boleh ya dikirim emas batangan gitu. Astagfirullahaladzim. Buat sendiri ya. Ya yang banyak gitu. Amin. Tapi kan sekarang emas batangan juga macam-macam ya. Udah ada kartu ucapannya. Itu bisa dijadiin kayak gift juga. Oh ya, emang ada tradisi untuk ngirim emas-emas yang kecil ya? Kan ada sekarang yang harganya cuman 0, berapa gram, itu cuman 20.000, 10.000, tapi kan emas gitu. Oh jadi apa namanya? Ya secara tujuannya tersampaikan nih jadi hampers, tapi secara value juga tidak terlalu mahal ya. Iya, betul. Nah itu kan berarti harus dipikirin. Kalau butuh duit bisa dijual. Dibikin kemasannya sih, yang menarik maksudnya. Jadi selama ini kan kayak lihat kemasan, aku tuh paling sering loh lihat ini loh, apa namanya? Bukan sering lihat, tapi termasuk ngerasain juga. Dikirimin paket makanan yang ada Astor, ada Astor yang banyak. Itu kan sering banget tuh. Terus ada suka cemilan-cemilan. Suka dicek gak di belakangnya? Nggak, tapi expirednya berapa lama? Justru itu maksudnya sering kali kita melihat sesuatu yang secara kemasan bagus, begitu sampai kok ini expired semua. Ada yang udah expired atau menjelang expired, itu sering banget aku lihat. Betul, biasanya itu juga sempet beberapa kali kan suka muncul ya di tayangan-tayangan tuh, ketangkep bahwa jual hampers. Ada kayak gitu ya? Ada beberapa kali. Memang itu kan secara ide bisnis, maksudnya apa namanya, secara ide ya menarik ya. Orang lihat kasih makanan kecil-kecil. Plus emang banyak supermarket yang sering ngasih diskon kan. Iya.
Dan itu malah jadi kesempatan buat teman-teman yang jago merangkai atau menyusun. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, ide di bulan Ramadan termasuk menghias hampers, merangkai hampers. Ada juga hampers yang bentuknya kayak premium florist itu juga ada tuh. Iya. Yang ngasih bunga tapi ornamennya nggak kayak bunga hand bucket biasa. Nah itu secara value mungkin ya sama aja harganya, tapi karena disusun sedemikian rupa seperti bunga-bunga yang mewah, akhirnya harga itu bisa value-nya jadi lebih naik. Jadi teman-teman bisa ngambil value yang tadi, sesuatu yang murah tapi karena disusun sedemikian rupa sehingga bisa menaikkan marginnya lah istilahnya gitu ya. Nah, Jadi mungkin kalau bisa dikasih nih tips-tips atau ide-ide buat teman-teman yang punya usaha yang pengen membuat produk hampers. Kira-kira tips-tipsnya apa aja nih? Kalau dari aku ya, misalnya tips sekarang gini, hampers itu udah jadi bisnis yang semuanya orang berusaha berlomba-lomba membuat hal yang sama. Nah, hal yang sama itu kan kadang-kadang jadi tidak menarik lagi. Lagi-lagi ya tadi aku bilang nastar, kastengel, udah ya gitu-gitu aja ya. Rasanya ada yang enak banget, ada yang sedang, ada yang bahkan murah banget. Tapi ya berapa banyak mungkin kita berkaca sama diri kita. Berapa banyak misalnya orang terima hampers jadi numpuk, barangnya sama, akhirnya ya mungkin nggak kemakan atau mungkin ya syukur-syukur kalau diberikan Kasih ke orang lagi lain. ke orang lain. Tapi di sini sebagai pelaku UMKM, sebagai pelaku bisnis yang melihat opportunity, tadi kan kita ngobrol kesannya emang bercanda gitu. Tapi ternyata aku pikir memang bisa nggak sih kita bikin hampers itu sesuatu yang berbeda, nggak umum gitu ya. Kayak tadi ada mainan, bunga, mungkin apa tadi aromaterapi. Nah itu kan aku pikir kita juga mikir ini ketika saya membuat ini, produk ini akan dipakai atau enggak. Jadi ada nilai sesuatu yang berbeda tapi secara nilai kemanfaatan itu tetap bisa dipakai dan tidak mubazir. Intinya itu sih menurut aku gitu lihatnya. Kalau menurut Mbak Upit mungkin teman-teman bisa kolaborasi. Oke. Jadi buat para pelaku usaha ini bisa kolaborasi untuk produknya. Ya tadi itu jadi mungkin yang produknya ini kue bisa kolaborasi dengan yang minuman, bisa kolaborasi dengan craft. Untuk packagingnya kita ambil yang craft, mungkin kemasannya nanti bisa ditambahin ornamen-ornamen apa. Nanti di dalam satu paket hampers itu sudah lengkap dan atas dari beberapa produk. Nah itu dari kolaborasi. Selain dari produknya, teman-teman juga bisa sharing marketnya. Jadi misalnya pelaku usaha A punya market, networkingnya sekian nih. Yang B memasarkan juga, dia punya network juga. Jadi bisa kolaborasi sehingga meningkatkan penjualannya. Jadi bisa saling sharing, kolaborasi itu menurut aku Nah ini banget udah sih. pernah aku lakuin sih Mak Upit. Oh, Kan udah aku ya? punya produk beras organik kan. Ada beras putihnya ada 3 macam tuh, beras pandan wangi, ada mentik wangi, ada beras merah, beras coklat, ada beras hitam. Nah itu aku bikinin 1 kiloan tuh kecil-kecil gitu, aku vakum. Terus collab sama teman-teman pelaku produk organik lainnya. Jadi ada minyak yang sehat, terus ada keripik-keripikan, ada granola dan lain-lain. Waktu itu pernah jadi satu produk. Nah itu jadi satu tema yang betul. saling melengkapi kan gitu. Dan ketika dikasih value, dikemas bagus, menarik, bahkan termasuk tempatnya tadi Mbak Upit bilang kalau kita ada rekanan pengrajin, pengrajin rotan mungkin atau anyaman. Nah ini masing-masing kan misalnya karena kolaborasi tadi, brand ini misalnya berasku Ores mereknya, orang lihat, ih berasnya lucu, selain lucu dimakan enak, bisa beli. Terus nanti ngeliat tadi granola ini dari mana ya? Terus minyaknya dari mana ya? Ini minyak minyak kelapa yang sehat. Nah dia tahu brandnya. Nah ini karena kita kolaborasi sebagai sesama UMKM jadi menarik gitu. Iya betul. Jadi itu juga salah satu trik ya buat membuat hampers dan meningkatkan penjualan. Selain itu juga untuk mungkin bisa menjalin kayak kolaborasi dengan tempat-tempat penjualan. Misalnya di market retail atau mungkin di
toko-toko yang memang dia menyediakan hampers, biasanya toko kue itu mereka menyediakan hampers. Nah kita bisa memberikan penawaran untuk bekerja sama, jadi kayak konsinyasi gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu peluang lah, tips. Nah buat teman-teman penonton podcast Naik Kelas, ada ide apa nggak buat hampers di tahun ini? Bahkan mungkin kalau punya pandangan yang cukup jauh, tren 5 tahun ke depan hampers tuh kayak apa, bisa aja langsung share pikiran teman-teman, komen teman-teman di kolom komentar di bawah, atau langsung mention kita di Instagram kita di naikkelas.id. naikkelas.id. Dan jangan lupa selalu saksikan Naik Kelas, ada di YouTube, di kanal-kanal podcast. Di kanal podcastnya banyak ya, ada Spotify, nanti mungkin kita masuk ke Noise, ada Instagram dan TikTok kita, jangan lupa di follow semua. Dan selalu sampaikan kritik, saran, mungkin pertanyaan juga. Kalau ingin membahas sesuatu silahkan kirimkan ke kita langsung, sehingga nanti bisa jadi masukan buat episode-episode selanjutnya. Untuk lebaran kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendulang cuan dengan ide-ide yang kita sudah sampaikan dari awal. Dan sekaligus ini menjadi pembelajaran gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus naik kelas bersama. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Podcast Naik Kelas.